Ini sekarang Ustadz Yani Hamdani, gurunya Syekh Rashid, ada di rumah Syekh Rashid lagi mensortir buku dan kitab Syekh Rashid. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ana nazartu fi hadhihi al-rufuf, fi hadhihi al-raf, rufuf al-show. Ini buku anak seusia ini, dan saya tahu beberapa buku yang dia miliki ini itu dibeli dan dimiliki di saat beliau itu masih belum SMP. Dan saya bilang mahasiswa aja belum tentu bukunya sebesar ini. Mahasiswa aja belum tentu punya buku ini. Dan mungkin juga banyak yang nggak tahu buku-buku ini. Ada min fadli rabbi lahum, la khasatan lahu, terkhusus bagi dia. Dia kenal dengan kitab-kitab ini di masa usia dia lebih muda. Saya mungkin ketika saya ketika saya kenal dengan kitab-kitab beginian ketika saya kuliah atau ketika saya SMA. Nah, dia memiliki kitab ini, yang saya tahu ini pada saat dia SD. Dan beberapa buku yang dia beli di masa usia dia sekarang, nah saya tahu kalau kitab-kitab kayak gitu. Ada, kalau seandainya nggak dilanjutkan wawasan Rashid terkait dengan isi dari kitab-kitab ini, kayaknya khazanahnya itu kurang. Artinya biarkan dia mengarungi bahtera rumah tangga ya. La tatazawwaj qabla an takuna ulama kabir. Amin. Amin. بمعنى قبل أن أكون علماء وأتزوج بعد بعد أصبحت العلماء كبار. ولكن أنا أريدك مثل الإمام النووي. لا 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 لا، ممنوع 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 والله. والله. وكيف بها؟ وكيف لا بها؟ لا لا. وكيف بها؟ والله أعلم بمرادك. وكيف بها؟ وقد نسيت. أمرتها لكي يتزوج مرة غير؟ لا بأس بها. لا بأس بها. ولكن تبكي. إنما الحياة الدنيا. الدم نزل المطر، هذا صوت قلبك طبعا. كانت أمك لا تعرف المراد. لا بأس. أمي لا يفهم. لا لا. Ini saya bilang kalau seandainya ini tidak dibaca oleh Rashid, tidak dimiliki, hanya sekedar, saya bilang kalau seandainya dia hanya sekedar mengoleksi saja, saya rasa tidak. Dia tahu apa paling tidak khulasah atau apa intisari dari kitab-kitab yang saya bertanya. Ini kitab tentang apa nih? Ini kitab Syarah Adabul Mufrad yang ditulis oleh Syekh Fadlullah Al-Jilani. Beliau itu dosen di Jami'ah Usmaniyah di Hyderabad, India, salah. Ada 2 juz. Ada mufrad itu pengarangnya siapa? Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Bardizbah Al-Bukhari. Itu tentang apa? Hadis adab. Ini hadis. Kemudian saya mau nanya lagi. Ini yang lebih masyhur. Kalau lebih masyhur ini, ini kitab apa itu? Furuq Lughawiyah. Ini yang kitab tentang apa? Tentang membahas perbedaan dalam bahasa Arab yang disusun oleh Abu Hilal Al-Askari. Terus? Belum membaca sepenuhnya tentang Furuq Lughawiyah. Tapi Furuq Lughawiyah itu apa contohnya? Al-farqu bainal haq wal batil. Hah? Al-farqu bainal haq wal batil. Ini kenapa Furuq Lughawiyah? Perbedaan sih. Beda antara yang ini dengan itu. Furuq Lughawiyah ini kitab yang Muhyiddin. Mana Muhyiddin? Ada. Anta Muhyiddin. Ini Al-Farqu baina tafsir wa ta'wil, Assalam wa tahiyya, kan ada tahiyya min khassa, Al-Farqu baina khas wal khusus. Nah, ini bagus bukunya. Ini tentang bahasa. Kalau mau jadi ulama yang mungkin lebih menguasai tentang dari perspektif bahasa semua keilmuan, wajib kuasai Furuq. Karena indah rasanya ketika menjelaskan Al-Quran atau hadis
dari perspektif bahasa Arab itu sendiri. Mal farqu baina kam mungkin tashrah fa inna ma'al usri yusra ma'al usri hal hunaka muradif. نعم. إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا لا fa inna ma'al فإن مع العسر يسرا. أشرح بلغة Indonesia. Indonesia. Kalau yang dimaksud dengan ayat ini Ustaz, kalau sahlun itu cuman kita aja merasakan kemudahannya. Tapi kalau yusr itu kita mudah dan orang pun juga mudah. Kalau usr beda juga, sulit itu beda dengan so'ab. Kalau so'ab tuh kita aja merasakan susahnya itu. Tapi kalau usr kita juga susah, dia pun juga susah. Nah, itu salah satu makna dari atau contoh dari huruf lugawiyah. Jadi kalau seandainya mau jadi ustadz ya, ustadz itu ayo jadi ulama ya, jadi ulama. Salah satu yang paling menarik itu adalah ketika seseorang ulama itu membahas tentang satu ayat atau hadis dari perspektif kosakatanya dulu. Kenapa Allah menggunakan diksi itu? Kenapa Allah menggunakan mufradat itu? Kenapa Allah menggunakan kosakata itu? Dan yang kedua adalah apa bedanya kosakata itu dengan kosakata yang selebihnya. Karena bahasa Indonesia tidak terlalu banyak untuk menjelaskan dan menerjemahkan beberapa kata dalam bahasa Arab. Contoh yang tadi dijelaskan oleh Rashid itu tentang kata usrun itu sulit. Satu lagi kawannya apa? Yusr. Usrun kawannya sa'bun. Itu kan kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia terjemahannya cuma satu doang, susah atau sulit. Tapi kalau dalam perspektif bahasa Arab, usrun itu apa bedanya? Usrun tuh kita merasakan susah, orang lain pun juga ikut merasakan susah. Jadi sifat dari usrun itu menyeluruh sulitnya. Iya, nah, apa bedanya dengan sa'bun? Kalau sa'bun tuh cuman kita sendiri aja merasakan susah itu. Orang lain nggak merasakan. Orang lain belum tentu merasakan kesulitan. Nah, kenapa Allah menggunakan? Ini kitabnya, saya mau tes dia lagi kitab yang lain. Kemudian kitab apa nih? Mukhtasar Sahih Bukhari Imam Murtada Zabidi, yang salah satu jadi ulama yang menyelenggarakan majelis baca Sahih Bukhari di bulan Rajab. Tradisi baca Sahih Bukhari di bulan Rajab. Dalam satu hikayat, salah satu ulama yang menjadi mukri baca Sahih Bukhari bersama para ulama-ulama lain di Zabid di Yaman. Mukhtasar Sahih Bukhari itu berapa hadis yang ada di sana? Belum lihat lagi. Nah, kalau di dalam kitab Sahih Bukhari itu sendiri berapa hadis? Sebelumnya? Sebelumnya. 7,000. Kalau bigari takrir, bigari tikrar? 4,000. 4,000 ya. Berapa usianya Neng? Boy. Berapa usianya? 14 kurang 1. Riyadhus Shalihin. Nah, itu kitab apa tuh? Hadis juga. Hadis yang dikarang oleh Imam Muhyiddin Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Yang juga beliau menyusun kitab kitab fikih Syafi'i yang bernama Minhajut Talibin, yang itu nanti syarahnya turunannya banyak. Ada Tuhfatul Muhtaj, ada Nihayatul Muhtaj, dan banyak juga hasyiah-hasyiahnya. Kaifa ta'rif hadha? Aqra min mawjud peta خريطة كتب إمام الشافعي. صنف الإمام الشيرازي المهذب أولا، ثم شرح الإمام النووي المهذب، ولكن الإمام لم يكمل شرحه، بعدها شرحه. اوكي ممتاز. هذا كتاب. هذا كتاب الجواهر في التفسير. أي كتاب هذا؟ ini tafsir عربي. هذا من كتب تفسير القرآن الكريم. تفسير لما قرأتها من أستاذ. هذا هدية من هل كل الكتب أنت قرأته ولو كان صفحة؟ أقرأ هذا الحمد لله. أقرأ إلى الجزء الرابع. هذا إلى الجزء الرابع. أي كتاب هذا؟ إحياء علوم الدين. من مؤلف؟ الإمام حجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي الطوسي الشافعي. حجة الإسلام وعجوبة الزمان. Tentang apa kitab Ihya Ulumuddin ini? Tentang tasawuf. Tazkiyatun nafs. Ya. Dan qasimul Imam Ghazali ila arba'ati rubu'. Al-awwal rubu' al-ibadat, rubu' al-adat, rubu' al-muhlikat.
Wa amma nadrus hadzal kitab ma'al Habib Muhammad wa yalihi sahih. Sampai mana baca? Enggak salah sampai juz 5, juz 4. Juz 4 dari sini. Dari sini. Dari juz 1. 2 3 4 5. Iya. Khatam di kulli juz. Alhamdulillah khatam. Masya Allah, saya aja belum khatam. Ini yang saya bilang karunia yang besar di walidai pada ayah dan ibunya. Dapetin anak kayak gini karena seseorang yang mungkin dia saya kan yang berkutat dengan hal-hal begini untuk menciptakan anak kayak gini, aduh susah banget. Dan ini dikasih oleh Allah, luar biasa. Dan yang saya bingung kan adalah uminya bingung dengan hal-hal begini. Kalau saya mah seneng banget kalau saya anak saya itu beli kitab, beli buku yang banyak dan segala macam. Sebenarnya bukan saya yang bingung, Ustadz. Kebanyakan orang mengatakan kalau uang yang dikasih ke saya itu habis udah saya pakai dan saya pergunakan uang untuk pribadi saya. Karena kan orang kan tidak tahu isinya, Ustadz. Orang kan taunya hanya di balik layar aja. Jadi ketika antum sudah menyaksikan ini semua dan ini di sini segini ya, Ustadz. Belum di rumah asrama juga setengah lemari. Di asrama itu kadang dia ini saya bongkar ya. Kadang kalau dia ikut sama saya itu dia minta beli buku tanpa sepengetahuan Umi. Pernah sekali kami hari Jumat pergi ke rumah Nabila, kami ada berencana pergi ke toko buku. Karena Uminya ikut pulang sama mobil, ya udah kami cancel. Karena pasti akan kena. Itu rencananya nyari kitab apa ilmu fikih sama. Bukan gitu, Ustaz. Jadi kan sekarang kan banyak orang yang menjatuhkan Serasid ini, berusaha menjatuhkan Serasid kalau dia ini tidak ada apa-apanya. Dan anak ini hanya besar ibaratnya kata tuh omdo lah gitu loh, Ustaz. Nah, ana a'rifuhu munzu sigari. Wa kuntu usahibuhu fi hayatihi munzu sigarihi. Laisa munzu sigar walakin munzu tiflihi. Dari bayinya malah saya tahu bagaimana dia. Pasti dia punya kekurangan. Pasti dia punya kekurangan dan saya mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Saya hanya bilang ya kalau seandainya ada yang berpikir seperti itu, saya bilang la ahad yastati' an yaqra' man muallif hadzal kitab kamilan hatta ya'rif tarikh al-milad wa tarikh al-mamat. Ya, mata tufiya wa mata tulad. Hada wa mata yulad. Wa annahu ya'rif insyaallah. Wa nahnu al-mushkila fina hiya an nahfaz hada. Nahfaz. Paham enggak? Masalah terbesar kami adalah dalam menghafal kata beliau. Kesulitan orang pada dasarnya adalah mengetahui ini kitab apa, judulnya apa, pengarangnya apa, tentang apa, isinya apa. Nah, saya ingin bilang salah satu fadlullah, kelebihan yang Allah kasih ke Rashid adalah dia mampu untuk mengetahui siapa pengarang buku, namanya, lakopnya, kunyahnya, tanggal lahirnya, gurunya, muridnya. Saya kalau seandainya lagi belajar lalu nyangkut di satu tentang buku pasti saya suruh dia untuk siapa ini punya pecit, kemudian siapa pengarangnya dan segala macam. Karena mungkin bagi kita yang biasa ya, bagi kita yang biasa menghafal itu sesuatu yang mungkin yang penting kita paham kan, tapi kelebihannya menghafal gitu. Jadi di sini boleh saya katakan apakah terlalu mengada-ngada kalau saya bilang saya stres menghadapinya? Oh, saya bilang tidak, karena saya tahu dia dan saya tahu ibu. Masya Allah. Jadi saya tahu dia, saya tahu. Kalau seandainya Rashid itu lahir dari orang yang mungkin secara background basic agamanya itu basic agamanya berkutat dengan kitab ini, gak akan stres, malah senang. Tapi kan ini batuk saya. Masya Allah. Nah, itu yang membuat dia stres. Ya, semoga penjelasan antum di video ini lebih membuka mata orang di luar yang berusaha menjatuhkan Serasid, berusaha mengecilkan Serasid dan berusaha membunuh karakter dia. Tapi saya tidak akan patah hati, Ustadz. Saya tidak akan kecewa dan saya tidak akan putus semangat. Saya akan tetap mendampingi. Nah, satu lagi, Ustadz,
saya dibilang terlalu terlalu protek kepada anak. Kenapa saya protek? Yang sudah protek aja, ya kan? Ini memang protek banget. Karena ini amanah Allah. Mungkin Dan saya tidak mau hancur. Itu aja mungkin bisa. Ya wajar, ini anaknya sendiri diprotek. Yang menjadi masalah ibu memprotek anak orang lain. Oh, enggak ada. Kan? Iya. Kalau misalnya kita memprotek anak kita sendiri dengan overprotective, ya biasa-biasa saja. Karena saya begini loh Ustaz, saya tidak mau yang antum ketahui latar belakang saya seperti apa, dan saya nggak mau hilang amanah ini di tangan anak saya. Itu aja sih kuncinya. Iya kan, kalau saya bilang bahwa kalau orang tua sendiri overprotective kepada anak, ya wajar, gitu kan. Ya Dan proteknya juga ada masanya. Orang tua itu kan dia punya alasan sendiri gitu. Siap. Nah kemudian kalau ya itu aja. Ini aja. Sekarang ya Ustadz, dia Ustadz Yani juga tidak kehabisan kata-kata untuk menjelaskan. Masya Allah.